Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas ekonomi pertanian dengan apa yang telah kami buat. Dengan beranggotakan Muhammad Ilham Nazipan, Oktaviani, dan Henry Prayoga. Materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama, potret lembaga pembiayaan sektor pertanian, di mana materi ini akan dibahas oleh Ilham. Dan Oktaviani akan membahas tentang sistem dan kendala kredit pertanian. Dan yang ketiga yaitu bentuk pembiayaan agribisnis yang dimana akan dibahas oleh Saudara Yoga. Baik, kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu keuangan pertanian, di mana pembiayaan perusahaan agribisnis di dalamnya berhubungan dengan soal-soal keuangan di sektor pertanian. Sektor terakhir ini pada gilirannya termasuk sektor ekonomi yang bersama-sama dengan sektor industri dan sektor jasa di suatu negara. Sektor ini merupakan sektor ekonomi nasional. Dan yang kedua yaitu keuangan pertanian ini juga berhubungan dengan permintaan, penawaran, pengaturan, dan permohonan modal di sektor pertanian. Perusahaan di sektor pertanian ini disebut dengan usaha tani. Selama semua hasil usaha tani tersebut ditunjukkan untuk pasaran, walaupun peringkat usahanya masih tradisional dan sederhana, atau masih subsisten, maupun sudah modern atau komersil. Modal usaha tani dalam arti makro ialah faktor produksi modal yang disediakan, diolah, dan dikontrol di dalamnya suatu usaha tani perusahaan agribisnis maupun usaha tani yang masih sederhana. Keuangan pertanian adalah usaha untuk mendapatkan modal, memakai modal, dan terakhir mengontrolnya yang dilakukan di segala bidang pertanian dalam arti agregatif. Keuangan pertanian ini berhubungan dengan permintaan, penawaran, pengaturan, dan permohonan modal di sektor pertanian. Sedangkan pembiayaan perusahaan agribisnis berhubungan dengan semua keperluan dan pengaturan serta pengontrolan keuangan untuk membiayai suatu perusahaan atau kegiatan di sektor pertanian usaha tani menurut Kadarsan pada tahun 1992. Apa sih modal investasi itu? Modal investasi adalah modal yang dipakai untuk membiayai pendirian suatu perusahaan guna untuk memperluas volume perusahaan atau untuk mengganti peralatan seperti mesin-mesin, bangunan, dan barang-barang modal lainnya. Nah, di dalam dunia pertanian ini, jumlah terbesar dari modal investasi yaitu salah satunya modal untuk membeli tanah pertanian. Modal operasional atau modal kerja atau disebut juga modal lancar dipakai untuk membiayai semua pengeluaran yang menyebabkan perusahaan aktif beroperasi. Contohnya yaitu untuk membeli bahan-bahan produksi, perlengkapan-perlengkapan, upah pegawai harian atau borongan, dan biaya-biaya lainnya yang pada akhirnya setelah proses produksi berjalan akan menghasilkan produk yang nantinya akan siap untuk dipasarkan. Pengeluaran-pengeluaran untuk tujuan konsumtif pada masa operasional juga dibiayai oleh modal operasional menurut Rianto pada tahun 1983. Nah, ada juga pusat pembiayaan pertanian. Sektor pertanian telah berperan dalam perekonomian nasional melalui pembentukan PDB, perolehan devisa, penyediaan pangan, bahan baku industri, dan juga mengatasi kemiskinan dan penciptaan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai oleh pusat pembiayaan pertanian adalah membangkitkan kinerja sektor pertanian yang cenderung menurun sebagai akibat kurangnya perhatian dari pemerintah dalam mendorong peningkatan akses petani kepada sumber pembiayaan, baik dari perbankan maupun lembaga keuangan lainnya. Nah, apa sih itu bank pertanian? Nah, bank pertanian itu adalah bank atau lembaga keuangan yang mengkhususkan diri untuk memberikan pinjaman bagi petani dan nelayan.
bank pertanian dapat dimiliki oleh negara maupun dikelola oleh swasta. Tujuan pembentukan bank ini adalah sebagai pemberdayaan dan pengembangan usaha pertanian yang lebih berpihak pada petani skala mikro dan kecil. Materi yang selanjutnya yaitu tentang sistem dan kendala kredit pertanian. Sektor pertanian memiliki potensi yang besar dalam memberikan kontribusi pembangunan nasional. Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, diperlukan adanya dukungan aspek pembiayaan yang berasal dari beberapa sumber permodalan atau pembiayaan sehingga tercapai tujuan pembangunan pertanian yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Selanjutnya adalah perkembangan kredit di sektor pertanian. Nah, pada slide kali ini terdapat tabel kredit BPR berdasarkan sektor ekonomi. Jika dilihat pada tabel, pertumbuhan di sektor pertanian, perburuan, kehutanan, dan perikanan pada tabel kredit BPR berdasarkan sektor ekonomi mengalami pertumbuhan meskipun masih tetap dalam persentase angka yang negatif, yaitu sebesar minus 3,81% dari minus 21,22% pada Desember 2019. Nah, yang selanjutnya yaitu perkembangan kredit di sektor pertanian dilihat dari tabel konsentrasi kredit perbankan berdasarkan sektor ekonomi. Konsentrasi kredit perbankan untuk sektor pertanian memiliki porsi 6,96% dari keseluruhan sektor ekonomi yang ada. Selanjutnya adalah sistem kredit pertanian. Sistem adalah suatu kumpulan atau rangkaian unsur-unsur yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh perusahaan menurut Wulandari tahun 2015. Nah, kredit pertanian sendiri merupakan kredit yang diluncurkan oleh pemerintah dalam rangka membantu dan memberdayakan para petani serta pelaku agribisnis dengan mengadakan berbagai kredit program dengan insentif yang diberikan kepada debitur terbatas berupa subsidi suku bunga, namun masih tetap melalui prosedur skim perbankan. Dalam sistem perkreditan pertanian berhubungan dengan kebijakan di bidang pertanian dan atau kebijakan perbankan, sehingga perlu pembelajaran dari kredit-kredit pertanian sebelumnya. Secara umum, periodisasi sistem kredit pertanian di Indonesia dapat dibedakan menjadi 5, yaitu pertama periode Prabimas tahun 1945 sampai dengan 1964. Pada periode ini, BPMT atau Badan Perusahaan Bahan Makanan dan Pembukaan Tanah yang selanjutnya disebut dengan Padi Sentral memiliki tugas untuk meningkatkan produksi melalui pendidikan ataupun penyuluhan, penyaluran sarana produksi, penyaluran kredit, dan pembelian padi. Kebijakan ini merupakan awal dari perkreditan untuk sektor pertanian di Indonesia. Yang kedua adalah periode Bimas Nasional dan Gotong Royong pada tahun 1965 sampai dengan 1970. Pada program Bimas atau Bimbingan Massal Nasional mencakup kegiatan penyuluhan, penyaluran sarana produksi, dan penyaluran kredit. Dan ketiga kegiatan tersebut dilakukan oleh lembaga tersendiri. Sedangkan terkait dengan perkreditannya, penyedia kredit adalah BNI Unit 2 atau embrio dari BRI, penyalurannya melalui Koperta atau Koperasi Produksi Pertanian. Dengan kata lain, kredit Bimas tidak disalurkan ke petani persorangan, tetapi ke petani-petani anggota Koperta. Program Bimas pada saat itu telah berhasil meningkatkan produksi padi, namun swasembada belum dapat dicapai. Untuk memperluas Bimas secara besar-besaran, pemerintah melakukan kerjasama dengan badan usaha swasta asing yang diberi nama dengan Bimas Gotong Royong atau Bimas GR. Nah, pada saat itu, program Bimas Nasional masih tetap berjalan. Kredit Bimas GR berupa sarana produksi dan uang langsung Franko Desa ke Dewan Pelaksana Bimas Desa yang diketuai oleh Kepala Desa. Pengangkutan sarana produksi dari pelabuhan sampai desa dilakukan oleh pihak swasta. Kredit uang disalurkan oleh Bulogda langsung ke Kepala Desa. Pengembalian kredit dalam bentuk natura dengan sistem bagi hasil, yaitu 1/6 produksi kotor. Ditetapkan berdasarkan Impres nomor 31 tanggal 17 Oktober tahun 1968. Yang ketiga adalah periode Bimas yang disempurnakan pada tahun 1970 sampai dengan 1984.
Pada periode ini adalah tahap penyempurnaan, di mana pemerintah melakukan akselerasi pembangunan pertanian dengan target areal intensifikasi yang cukup luas. Untuk mencapai target tersebut digunakan sistem komando dan instruktif. Yang selanjutnya adalah periode kredit usaha tani yang berlaku tahun 1985 sampai dengan 1999. Kredit usaha tani atau KUTA merupakan penyempurnaan dari kredit PIMAS berdasarkan surat Menko. KUT adalah kredit yang disediakan oleh BRI dan disalurkan melalui KUD. Penerima kredit diperluas tidak hanya petani padi dan palawija, tetapi juga petani tambak, kapas, tebu, ternak ayam, dan sebagainya. Dalam periode ini, KUD mempunyai peranan yang cukup besar dalam rangka intensifikasi pertanian. Hal ini terlihat dari tugas KUD yang meliputi penyaluran kredit, penyaluran sarana produksi, dan pengadaan pangan. Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional berdasarkan kesepakatan dengan IMF dikeluarkan kebijakan moneter, di mana KLBI harus dihapuskan. Dengan demikian, alokasi dana untuk kredit program termasuk KUT tidak tersedia lagi, sehingga KUT tidak ada lagi sejak tahun 2000. Yang terakhir adalah periode pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang berlaku tahun 2000 sampai dengan sekarang. Selanjutnya adalah kendala kredit pertanian. Kredit bagi petani merupakan modal yang diperoleh dari pinjaman. Kendala dalam penyaluran dana ke sektor pertanian adalah sosialisasi kepada masyarakat yang masih kurang, suku bunga masih dirasakan cukup tinggi, dan kurang cocoknya usaha di sektor pertanian dengan usaha yang ada di sektor perbankan. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2016, hanya sekitar 15% dari sekitar 8.000 sampel petani yang sudah mengakses kredit bank. Sedangkan mayoritas sebesar 52% masih mengandalkan modal sendiri, koperasi, kerabat, dan lembaga keuangan non-bank lainnya. 4 faktor permasalahan program kredit melalui perbankan di sektor pertanian, yakni pemberian kredit yang tidak tepat sasaran, subsidi bunga, prosedur yang birokratis, dan tingginya risiko dari moral hazard. Keempat faktor tersebut membuat kredit bermasalah atau non-performing loan bank menjadi tinggi. Target tidak terpenuhi dan pemberian kredit tidak berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Prayoga dengan NIM 082 akan menjelaskan mengenai bentuk pembiayaan dari agribisnis. Permodalan agribisnis atau modal. Modal merupakan semua aktiva bisnis yang meliputi jumlah dari aktiva yang dimiliki dan juga yang dipinjam, atau keseluruhan aktiva yang meliputi ekuitas dan juga hutang dari bisnis. Modal memiliki dua jenis yang meliputi yang pertama, modal asing atau modal luar yang juga disebut modal eksternal, dan yang kedua, modal sendiri atau modal dalam yang juga disebut modal internal. Yang pertama, modal asing. Modal asing merupakan modal yang berasal dari luar perusahaan yang tertanam di dalam perusahaan untuk jangka waktu yang tertentu lamanya. Modal asing sering disebut juga dengan uang atau pinjaman. Modal asing dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pinjaman jangka pendek. Merupakan pinjaman yang akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun dan digunakan apabila ada kebutuhan akan dana tambahan yang bersifat sementara. Kredit jangka pendek dapat dibedakan menjadi sebagai berikut. Yang pertama, kredit dari bank. Biasanya, bank yang memberikan kredit jangka pendek itu adalah bank umum. Yang kedua, kredit dari penjual atau kredit perdagangan, yang merupakan kredit yang diberikan oleh penjual kepada pembeli, bukan konsumen, yaitu pembeli yang tidak mengkonsumsi barang yang dibelinya, tetapi akan menjualnya kembali. Yang ketiga, kredit dari pembeli. Merupakan kredit yang diberikan oleh perusahaan sebagai pembeli kepada pemasok atau supplier dari bahan mentahnya atau barang lainnya. Yang kedua, pinjaman jangka menengah. Merupakan pinjaman dalam jangka waktu 1 tahun sampai dengan 10 tahun dengan tujuan karena adanya kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi dengan kredit jangka pendek maupun jangka panjang. Bentuk utama kredit jangka menengah yaitu yang pertama, term loan, yaitu kredit usaha dengan umur antara 1 tahun sampai dengan 10 tahun. Dan yang kedua, leasing, merupakan persetujuan atas dasar kontrak antara pemilik aktiva atau resort dengan pihak lain atau leasing. Yang ketiga, pinjaman jangka panjang, merupakan pinjaman jangka dalam waktu lebih dari 10 tahun.
Biasanya tujuan pinjaman ini adalah untuk memperoleh barang tidak bergerak, yaitu tanah dan bangunan. Bentuk pinjaman jangka panjang antara lain, yang pertama pinjaman obligasi, adalah pinjaman uang untuk jangka waktu yang panjang di mana debitur mengeluarkan surat pengakuan utang yang mempunyai nilai nominal tertentu, dan juga pinjaman hipotek yang merupakan pinjaman jangka panjang di mana pemberi uang diberi hak hipotek terhadap suatu barang yang tidak bergerak agar debitur tidak memenuhi kewajibannya. Yang kedua yaitu modal sendiri. Modal sendiri merupakan modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan yang tertanam di dalam perusahaan untuk waktu yang tidak tertentu lamanya. Modal ini dapat berasal dari luar atau pemilik perusahaan dan juga dari dalam atau keuntungan perusahaan. Modal sendiri terdiri dari yang pertama modal saham. Saham adalah tanda bukti pengambil bagian atau peserta dalam suatu perusahaan terbatas. Saham dapat berupa yang pertama saham biasa atau common stock, yang kedua saham preference atau preferred stock, dan yang ketiga saham preference kumulatif atau kumulatif preferred stock. Yang kedua yaitu cadangan. Yang dimaksud di sini adalah cadangan yang dibentuk dari keuntungan yang diperoleh perusahaan selama beberapa waktu yang atau tahun yang sedang berjalan, atau reverse jet or surplus. Cadangan yang termasuk modal sendiri berupa yang pertama cadangan ekspansi, yang kedua cadangan modal kerja, yang ketiga cadangan selisih kurs, dan yang keempat cadangan umum, yaitu untuk kejadian tak terduga. Yang ketiga laba ditahan atau retained earning. Keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan sebagian dapat dibayarkan sebagai dividen dan sebagian ditahan oleh perusahaan. Apabila penahanan keuntungan tersebut sudah dengan tujuan tertentu, maka dibentuk cadangan. Jika belum, laba tersebut merupakan laba ditahan. Yang terakhir yaitu biaya modal atau cost of capital. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan biaya real yang harus ditanggung oleh perusahaan untuk memperoleh dana dari suatu biaya yang harus dibayar. Sebagian orang berpendapat bahwa biaya penggunaan utang adalah sebesar tingkat bunga yang diterapkan dalam kontrak. Hal ini tidak benar karena jumlah uang yang diterima sering lebih kecil daripada jumlah nominal utangnya. Dalam hal ini, biaya real penggunaan utang adalah lebih besar daripada tingkat bunga menurut kontrak. Besarnya biaya real yang harus ditanggung perusahaan tergantung pada yang pertama, besarnya bunga. Yang kedua, persyaratan dan jangka waktu pelunasan. Yang ketiga, pengendalian usaha yang tidak bebas, yaitu keharusan untuk menyediakan jaminan tertentu berupa saldo minimal atau saldo kompensatoris. Yang keempat, tingkat tarif pajak penghasilan. Dan yang kelima, laporan keuangan tiap periode tertentu kepada bank. Sekian pemaparan materi dari kelompok 1 yang terdiri dari Muhammad Ilham Nazifan, Oktaviani, dan Hendri Prayoga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.